أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berbahagia pada malam hari ini, sangat senang dikarenakan Allah mengizinkan lisan kita untuk mengucap namanya yang agung Allah, sehingga hati kita menjadi tenang dengan mengucapkan nama Allah. Pikiran kita menjadi tenang dengan mengingat Allah. Telinga kita menjadi bahagia karena tidak ada ucapan yang membuat bahagia melainkan mengucap nama Allah. Dan bahagialah bagi kita yang ditakdirkan pada malam hari ini untuk mengucap namanya yang agung Allah, namanya yang mulia Allah, namanya yang membersihkan dosa kita Allah. Dan tidak ada yang mengampunkan setiap dosa-dosa kita melainkan Dia yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku, untuk mengabdi kepada aku, untuk memuliakan aku, untuk mengagungkan aku, untuk membesarkan aku. Dan berbahagialah mereka yang memuliakan Allah, dikarenakan bagi mereka yang memiliki Allah, bagi mereka yang hari-harinya bersama Allah, bagi mereka yang hidupnya bergantung kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak akan pernah merasakan kehilangan, dia tidak akan pernah merasakan kebingungan, dia tidak akan pernah merasakan ketakutan, dia tidak akan pernah merasakan kesedihan, dikarenakan ayat yang pertama saya ucapkan tadi jelas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datangnya dari Allah, maka akan Allah Subhanahu wa taala balikkan kepadanya. Maka beruntunglah bagi kita yang memiliki hati-hati yang murni memiliki Allah, pikiran kita untuk Allah, tenaga kita untuk Allah. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku, hidupku, jiwa dan ragaku hanya untuk Allah. Berbahagialah mereka yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kerajaan yang abadi melainkan kerajaan Dia yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang merajai di mana tidak ada kerajaan, yang tidak ada kekuatan, tidak ada pada saat itu. Yang malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Tidak ada manfaat pada saat tersebut, yaitu hari yang Allah telah janjikan, hari yang tidak ada kekuatan kerajaan melainkan kerajaan Dia yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kalian cari kekuatan
tidak itu jabatan, harta, istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang lucu, semua yang tidak ada. Illa man ata Allah biqalbin salim. Yang datang pada saat itu, hati yang memiliki Allah Subhanahu. Hati yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya didik Ustaz Jamal, dia tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan takut. Karena kan di dunia saya ajarkan keyakinan ini kepada Ustaz Jamal. Yakin kepada Allah, takut kepada Allah, tidak usah ragu. Karena pada saat seseorang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang tersebut akan mendapatkan ketenangan. Jika seseorang mendapatkan ketenangan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil dia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jadi dia maudiyah ibadi hai arwah-arwah, jiwa-jiwa yang memiliki Allah, yang memiliki daripadanya ajaran Habibuna Muhammad, ajaran para awliya salihin, yang mana hidupnya hari-harinya dengan membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, dia tidak tinggal ajaran salaf, dia membaca kitab-kitab salaf, dia tekun, dia istiqamah, dia terus menjalankan apa yang diajarkan oleh salafnya, tidak meninggalkan sunnah-sunnah, dia tidak menjalankan sesuatu yang mana tidak diajarkan oleh salafnya. Dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, qadaman ala qadamin lidin aulai, selangkah demi selangkah menuju langkahnya Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang memiliki ketenangan di dalam hidupnya, memiliki ketenangan di dalam jiwanya, sehingga Allah SWT memanggilnya, wahai roh jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada aku, kembalilah kamu kepada aku dengan cahaya yang kau miliki, yaitu cahaya para salafun saleh, cahaya yang kau baca pada malam ini, cahaya Maulidu Nabiuna Muhammad, cahaya Ratibul Atas, cahaya Ratibul Haddad, cahaya Wiridul Laghir, cahaya zikir-zikir yang kau diajarkan oleh guru-guru, cahaya yang berdasarkan dari cahaya Maulana Muhammad. Irji ila abdi rahmatan maulina. Baik kamu, kembali kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang membuat kamu dari tidak ada menjadi ada. Dalam keadaan kamu dihibur oleh ribuan malaikat, dibahagiakan, dipuji-puji malaikat, dirindukan oleh surga, dan Allah mengucapkan fadkhuli fi ibadi, dan jadilah kamu sebagai hamba-hambaku yang aku ridhai, dan kamu ridha kepada aku sebagai Tuhanmu, ridha kepada aku sebagai Tuhanmu. Aku bikin kau susah, kau tidak gerutu hari ini. Kau bikin sakit, kau tetap ibadah kepada aku. Kau bikin susah, kau tetap sujud kepada aku. Kau bikin segala rupa di alam dunia ini, apapun bentuknya, dari kesusahan-kesusahan, kepahitan, kebingungan, tapi kau tidak meninggalkan ajaranku yang telah dibawa oleh baginda Maulana Muhammad. Peduli bila
jannah, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kita pada malam hari ini yang mengikat hati kita dengan Allah, yang menjadikan kita duduk di tempat ini karena Allah menginginkan kita duduk kembali. Ya Allah tidak menginginkan kita duduk, tapi kita sudah bersama orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Kita bisa jauh dari orang-orang yang mengucap nama Allah. Bersyukurlah kita didudukkan oleh Allah untuk mengucap nama baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Nama yang mana Allah tidak pernah memujinya melebihi para anbiya-anbiya yang lain. Allah selalu mengucapkan dengan nama-nama julukan yang mulia. Ya ayyuhal mudaththir, Taha, Yasin, ya ayyuhal mujammil. Begitulah nama-nama Rasulullah yang dipuji oleh Allah sebagai Tuhannya untuk kekasihnya Maulana Muhammad. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tidak celaka, yang Allah Subhanahu wa taala mengucapkan radhiyallahu anhum wa dzalika liman khasyiya. Allah itu kepada dia, dia itu kepada Allah. Dan ini adalah harapan bekal buat kita. Bahwa kita hidup di alam dunia ini adalah bekalnya cinta kepada Allah, bekalnya cinta kepada Rasulullah, bekalnya cinta kepada kekasih-kekasih Allah, bekalnya cinta kepada guru-guru kita yang mengenalkan kita kepada Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Terakhir, tidak akan mungkin seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan orang tersebut di alam dunia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka jangan pernah kita punya diri ini melupakan Allah. Bawa diri kita selalu ke majelis ilmu, bertemu dengan guru, mengkaji ilmu. Kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, kenalkan diri kita kepada Allah. Hai mata, Tuhanmu adalah Allah. Hai telinga, Tuhanmu adalah Allah. Hai tubuh, Tuhanmu adalah Allah. Hai ruh, Tuhanmu adalah Allah. Hai hati, Tuhanmu adalah Allah. Hai pikiran, Tuhanmu adalah Allah. Maka tidak ada tempat yang disebut-sebut nama Allah melainkan raudhah min riyadil taman surga. Apa itu taman surga? Majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disebut nama Allah dan nama yang besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, selain diri-diri kamu yang kamu harus bawa orang-orang yang kamu cintai, istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jaga diri-dirimu, kenali dirimu dan keluargamu kepada Allah
agar dia tidak masuk ke dalam jurang api neraka. Api neraka ada dua, api neraka dunia dan api neraka. Kalau dia sudah dapat api neraka dunia, dia pasti dapat api neraka. Gimana caranya? Allah Ta'ala berikan dia api neraka dunia, dia dijauhkan dengan ulama, dia dijauhkan dengan majelis ta'lim, dia dijauhkan dengan taufik, dia dijauhkan dengan hidayah, dia dijauhkan dengan kebaikan, sehingga dia tidak akan berucap nama Allah, dia tidak akan bergerak tubuhnya untuk memuliakan Allah, dan dia tidak akan duduk di majelis-majelis yang mana dibawa oleh ulamanya Nabi besar Maulana Muhammad. Ini buat orang-orang yang hidup tapi dia mati. Dia mati. Karena apa? Dikarenakan hatinya telah dimatikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Al-Qur'an, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim." Bagi mereka yang sudah Allah Ta'ala cuek sama dia, Allah tidak mau peduli lagi sama hamba itu. Allah tidak lagi mau tahu lu mau ibadah ataupun tidak, kamu mau sembahyang ataupun tidak, kamu mau berbuat baik ataupun tidak, itu urusan kamu. Allah sudah Ta'ala sudah cuekkan kamu, sudah musabulukkan kamu, sudah terserah kamu. Ini bahaya. Kamu harus koreksi diri kamu. Kamu harus koreksi diri kamu. Kalau kamu dibikin lalai oleh Allah, berarti Allah menginginkan kamu durhaka kepada-Nya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, berilah selalu kepada Allah dengan mengangkat selalu tangan, dengan kita memohon kepada-Nya untuk selalu diberikan taufik hidayah, untuk diberikan jalan ihdinas shiratal mustaqim. Karena kebaikan itu bukan hak kita, bukan haknya Habib Hasan Jawab, bukan haknya ustaz, bukan. Kebaikan itu adalah hak Allah. Hak Allah. Kalau Allah tidak menginginkan, walaupun dia punya ilmu dari ujung masyriq sampai maghrib, dia tidak akan sujud kepada Allah. Haknya Allah. Taufik dan hidayah adalah haknya Allah. Kalaupun kamu punya harta banyak, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan dari kantongmu keluar, kamu tidak akan pernah bersedekah kepada-Nya. Pada saat walaupun duitmu banyak, kamu akan nahan itu. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bila Allah sudah tidak mau mengirimkan pahala-pahala datang kepada kita. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala menginginkan perayaan, walaupun kita sakit, panas badan kita, kita akan datang ke masjid-masjid, ke musola, majelis-majelis sa'ri. Walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita susah, kita akan datang. Bagaimana cerita seorang pemuda yang mendengar fadilah azan di zaman baginda Nabi besar Maulana Muhammad, orang tersebut menginginkan dirinya sampai ke masjid, ke musola, walaupun matanya tak melihat. Kalau Allah menginginkan, walaupun mata tak melihat, dia akan bergerak menuju ke masjid. Kalau Allah menginginkan itu, gimana siksaan Sayyidina Bilal bin Rabah, dipecut, ditambuk, ditibangi beban-beban batu pada zaman jahiliyah. Bagaimana Bilal bin Rabah disuruh keluar dari agamanya Nabi Muhammad, begitu pedih
daripada ujiannya. Tapi apakah dia lepaskan kecintaan kepada Allah dan Nabi Maulana Muhammad? Tidak. Bahkan dia menjadi super power sampai ini hari. Namanya dikenal oleh kita sekalian Bilal bin Rabah. Kita mengenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mana hartanya habis untuk baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Berapa banyak kita? Apakah kita alim habis uang kita triliunan, miliaran? Tidak. Bahkan kita lebih sebanyak senang mendatangi majelis ini. Dihibur oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Tapi lihat sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pada saat itu tidak ada orang yang beriman, diancam, dicaci, dimaki, bahkan harus mengeluarkan semua hartanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ini hari, siapa yang tidak kenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Banyak lagi kalau saya cerita. Itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadilah kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kamu santri yang diridhoi oleh gurumu, santri yang diridhoi oleh wali-wali Allah, santri yang diridhoi oleh Nabi Maulana Muhammad. Kamu suami yang diridhoi oleh Allah, suami yang diridhoi oleh Rasulullah, suami yang diridhai oleh aulia-aulia Allah, suami yang diridhai oleh guru, sehingga kamu bahagia. Kamu ini istri, tidak istri yang diridhai oleh suaminya, tidak istri yang diridhai oleh gurunya, jadilah istri yang diridhai oleh Allah, jadilah istri yang diridhai oleh Nabi Maulana Muhammad. Jika ini dipegang baik-baik, maka dia akan mendapatkan mutmainah, ketenangan di dalam hati. Kalau sudah ada ketenangan, lihatlah saudara kita, anak kita sejamaah, tidak takut, tidak sedih, dia bahagia. Puluhan orang, ratusan orang mengucapkan tasbih dan zikir, salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad, mengantarkan jenazah. Bahkan dari malam pertama sampai malam ke-7, di mana-mana majelis saling dibacakan namanya Fatihah. Tidak di rumahnya, tidak di tempat yang jauh, bahkan di sini Ustaz Harun bikin khatam Quran setiap maghrib sebelum. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah merebut ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita menjadi ustaz Jamal yang mana dicintai oleh siapa? Oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh aulia Allah, oleh orang tua kita, oleh guru kita, dengan sabab satu, sami'na, dengar kata gurunya, nurut kata guru, jalani perintah guru. Walaupun nggak bisa, dadaman ala dadaman, selangkah demi selangkah, insya Allah kita bisa sampailah kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Allahumma bihaqi Fatimah wa abiha wa baniha wa baliha nas'aluka husnul khatimah dan maut dan afiyah wa salamah wa ala manna Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. جمعنا هذا جمع مرحوما وفرق من بعده كفرة معصوما على منه صاحب المقام والحضرة سيدتي شريفة حباب بطنة بن حسين بن ماجد بن عبد الله بن ماجد بن عباس وأخينا الحبيب مصطفى بن جعفر السداد. نقرأنا في هذه الليلة ياسين وتحليل ومولد النبي صلى الله عليه وسلم للولد الأستاذ جمال الدين بن يوسف
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ومن بعد غشهم بالرحمة ومغفرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة.